Puji nama Tuhan. Ya, kami silakan jemaat untuk kembali duduk seperti biasa. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, selamat datang di gereja kita yang sangat sederhana ini ya. Tetapi sekalipun gereja yang sederhana, semoga pelajaran firman-Nya luar biasa. Haleluya. Ya, memperbaiki kita, mengubahkan kita. Sekalipun hari ini yang mau belajar adalah mereka yang akan menikah, tetapi semua kita di sini tentu adalah mempunyai suami dan mempunyai istri. Puji Tuhan. Ya, jadi bagi juga yang suami istri, kecuali yang masih single, ya tidak terlalu penting. Tapi sekarang yang terpenting adalah yang sudah suami istri, baik yang sudah opung-opung dan juga mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Perhatikan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita firman Tuhan nggak usah lama-lama Bapak Ibu ya. Ya, cukup sebentar saja, 2 jam saja. Haleluya. Lemas semua ya. Baik, kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat 22. Satu ayat saja kita baca ya. Kenapa hanya 1 ayat? Ya supaya tidak terlalu lama. Oke, silakan. Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Efesus 5 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Haleluya. Terus, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. terus sampai habis. Sudah. Ayat 22 ya. Oke, silakan kembali dulu. Di sini perikopnya adalah Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, jadi di sini hanya 1 ayat yang kita baca khusus perempuan saja. Ya, kenapa begitu? Entah kenapa selalu perempuan yang dinasehati duluan. Entah kenapa firman Tuhan kok perempuan duluan yang dinasehati. Ya, di sini harus diperhatikan konteksnya. Jadi Tuhan mau pasangan suami istri itu sesuai dengan Kristus terhadap jemaat. Demikianlah perempuan atau suami terhadap istrinya. Tetapi di sini harus perempuan duluan yang dinasihati. Katanya tunduklah kepada suami, bukan tunduk kepada bapak. Tunduklah, hai istri, tunduklah kepada mamamu, bukan begitu. Tunduklah kepada suami, tetapi di dalam Tuhan. Haleluya. Begitu. Dalam Tuhan. Kemarin kita cukup lama belajar pernikahan kan? Sampai saya suruh hafal itu. Masih ingat? Istri yang cakap, siapakah mendapatkannya? Istri kan? Hah? Di mana itu yang tertulisnya? Kok jadi suami yang ini? Haleluya. Padahal dia baru semalam kita baca ya, minggu kemarin kan? Amsal 31 ayat 10. Kenapa tuh saya nongkrong kadok di pasu-pasu? Ya, belajar dulu ya. Pranikah saya yakin sudah ingat. Tapi ini kita hanya mengulang ya. Dan supaya juga para orang tua dan tamu-tamu kita terberkati. Haleluya. Nah, dasar hidup suami istri itu adalah Kristus. Kenapa istri harus dinasehati supaya tunduk kepada suami? Karena ternyata pada prakteknya perempuan ini tidak tunduk kepada suami. Ya. Kalau kita belajar firman Tuhan dari Efesus, dari Kejadian 2, coba yang lain buka Kejadian 2 ayat berapa itu? Saya lupa. Kejadian 2 ayat 22 ya. Jangan terus 3, saya 18 dulu. ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Haleluya, terima kasih. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau seorang diri saja. Manusia. Berarti kalau begitu belum manusia. Tapi sebenarnya sama-sama manusia. Karena sepadan, yang sepadan dengan dia. Ya. Tuhan Allah berfirman
seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong, bukan penolong. Banyak orang Batak dan mendengar istrinya jadi pembantu. Betul. Jatuh, ya kan? Gelengong, apa ya? Ya kan? Apalagi sapu, manukan, pembantu. Banyak bapak-bapak tidak menghormati istrinya. Ya, perempuan itu bukanlah pembantu tetapi penolong. Ya. Tetapi tadi di Efesus 5 ayat 22, perempuan dinasehati supaya tunduk dan taat kepada suami. Tetapi seringkali karena dia adalah penolong, seringkali perempuan lupa diri, tidak tahu kodratnya bahwa dia harus taat kepada suami. Karena dia penolong, maka dia merasa akulah yang berkuasa. Karena konteksnya saya mau tanya, yang menolong dengan yang ditolong mana lebih kuat? Hah? Yang menolong? Nah, perhatikan ya, berarti yang lebih kuat ya menolong, yang lebih lemah yang ditolong. Jadi Allah membuat manusia itu supaya ada yang sepadan dengan dia menjadi penolong. Berarti laki-laki lemah Tuhan, lemah. Ya bisa lemah. Kalau kue tanggung jawab senyum itu kali, ya. Apalagi nanti saudara-saudari tidak senyum beruntungkan, luar biasa. Harus beli. Ya, tetapi laki-laki itu sejatinya lemah. Perempuan menjadi penolong. Tapi banyak prakteknya di lapangan, perempuan atau ibu-ibu tidak tahu diri. Dia mau menjadi kepala rumah tangga. Dia mau mengambil alih kekuatan suaminya atau kapasitas suaminya. Dia mau jadi pengatur bagi rumah tangganya. Ini istri-istri yang tidak tahu diri. Saya nasihatkan kita. Saya memang masih muda, Amang Dengar. Mungkin secara umur betul. Alain si pajulu Tuhan asal laka merpersiajari hatan di kata. Puji Tuhan. Budang do ina merasa imana gabe kepala keluarga. Nah ina somoni amin memangmu. Nah ada amin. Berarti dalam ina somoni son haleluya. Ya puji Tuhan. Banyak perempuan seperti ini. Ayah lo mesari, ayah lo sobar jualan, ayah lo karo aku kasoro. Ayah dong kalau masih kicil, ayah dong kalau on lemari segala macam. Ayah dong masih aja. Apa orang kamu? Ya lama mau ini yang matanya lama Roy juga. Ini yang mata liba, Roy liba. Karena suaminya dianggap rendah, dianggap sekecil. Memang dia penolong, karena memang konteksnya perempuan lebih kuat. Karena perempuan itu penolong. Tapi jangan karena kekuatanmu engkau remeh dengan suamimu. Haleluya ibu-ibu. Ya, itu Efesus 5 ayat 2. Ya. Dan satu hal lagi, laki-laki pun seringkali memang lemah, tapi dilemas-lemaskan. Nah, ini laki-laki. Ya. Kalau kita ingat manusia jatuh ke dalam dosa. Coba mundur ke belakang Kejadian 2 ayat 17, baca dulu. Ayat 16 saja mulai. Kejadian 2 ayat yang ke-16 demikian ya. Firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, perhatikan manusia di sini bukan perempuan ya, laki-laki. Karena waktu firman Tuhan ini yang di ayat yang mau kita baca ini belum ada perempuan. Ya, ini masih cuma laki-laki. Teruskan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pasti engkau mati. Berarti pasti. Kalau makan buah pohon pengetahuan pasti. Perhatikan ini perempuan. Kejadian 3 ayat 2. Ayo. Yang lain dulu biar connect dia. Ada yang lain? Ayo cepat. Kejadian 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu. Ini karena dia dicobai ular nih, dites sama ular, dicoba ya. Ini si Hawa, si Hawa nih. Jadi ceritanya begini, kabar yang ada, yang juga begini. Ceritanya begini, ketika manusia diciptakan terus Allah bikin pesan,
Ada semua di sini tumbuh-tumbuhan, makanlah dengan bebas kecuali pohon pengetahuan, kata Allah kepada Adam. Ya. Kemudian dibacalah tadi ayat 14, tidak baik manusia itu seorang diri, berarti belum ada perempuan. Maka selanjutnya nanti diciptakanlah perempuan. Jadi ceritanya si Adam menerima firman dari Allah, terus si Adam sampaikan ke istrinya. Kasihan hidup berdekatan, sudah ibu kecuali nasi saja. Dahasiatkan, kira-kira begitulah. Kalau si Adam orang Batak, maka si Regal pulang. Ya, nah. Jadi perhatikan ayat di Kejadian 3 ini ya, karena perempuan ini kan terima pesan Allah atau firman Tuhan dari suaminya. Perhatikan di sini ayat 2, silakan Kejadian 3. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, sampai di situ dulu. Coba baca ayat 17 di Kejadian 2. Kalian tetap berdiri berdua. Ya. Apa katanya? Di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sampai di situ. Jangan kamu di sana tadi. Jangan kamu makan ataupun raba. Konsentrasi di situ ya konteksnya. Jangan kamu makan ataupun raba. Di sini perempuan seringkali menambah-nambahi, buru-buru, menambah-nambahi. Kata Tuhan, jangan kamu makan. Tapi kata Hawa, ataupun raba, tidak baik. Oh, ini tuh, hati-hati yang buru-buru. Dah, menambah-nambahi hatan, bolong orang. Ya, terus. Diri. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti mati. Ayo, Kejadian 3. Tetapi buah pohon yang ada di tengah taman. Langsung ke konteks yang saya maksud, biar cepat. Pada hari kau makannya, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Kalau di Allah bilang sama Adam, pasti. Hawa bilang, nanti kamu mati. Nanti, pasti nanti. Oma buru-buru. Makanya dinasihati Tuhan, pamalo urang do buru-buru ina pamalo. Jadi langsung kita, akhirnya dan kita riau bawa. Ya, aka ina haleluya. Banyak ina begini, tuh becek doka. Ani terima orang dulu ya. Itu tersinggung. Ya memang begitulah kenyataan. Karena itu sudah semula, ya, sudah seperti itu. Jadi perempuan seringkali kalau dinasehati, nasihat itu melenceng, martabah. Kalau dikasih pesan, seringkali pesan itu salah disampaikan kepada yang lain. Itu maksud. Jadi makanya perempuan itu perlu dinasihati. Nah, jadi terakhir jatuhlah manusia ke dalam dosa karena perempuan tidak benar-benar. Ya, terakhir dimakan si Hawa lalu saya baca, saya ceritakan aja. Dimakan si Hawa lalu itu dibagi dua, ini masa bola tua mata, ya kan? Diberikanlah juga kepada suaminya. Alaihi tahamu bakaman tuina puasa boy uluki menggoda si Hawa ala dipasofu si Adam hidup si Hawa merdalan ditamani sasadas. Jadi kalau lagi-lagi kalau namun dipagale-gale kan itu lagi konteksnya kan? Dipagale-gale dirina hati-hati istri digoda ular. Ale ular sonari maka teng-teng. Dengar. Ular sonari teng-teng. Dan soal ular itu si Hawa ini mulut subur pintu mana non? Ularnya mas. Si udah apa dah? Kan? Itu ularnya sekarang. Ada juga orang situ ini apa tak ular non? Jadi hati-hati opera. Alah, marah juga kan? Ya, hati-hati. So, itu kan digoda ular. Nyon. Ingat pesan ibadah. Nak uji dulu. Siapa yang rugi? Adam yang rugi. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Tuhan usir dari taman itu. Bayangkan
dengan begitu banyak makanan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu segala pohon-pohonan yang berbiji teman Tuhan disediakan menjadi makanannya. Terakhir Tuhan kutuk, ya, susah payah waktu mengandung, hai perempuan, akan membuat sangat banyak kata Allah. Ya. Dengan susah payah engkau laki-laki akan mengusahakan tanah dari mana kau diambil untuk mengais rezekimu, karena sudah terkutuk. Ini karena laki-laki sebetulnya. Tapi laki-laki katakan, air buru bau hidup bulan ini. Sebenarnya tidak. Air bawa hidup. Air nadi pasal budok inai berdaya sasa-dasa. Maka itu dulu. Coba lagi pasal. Saya sih sama. Dia kurang dulu zaman main. Akhirnya ini saya pengen do rampak berdaya do amat. Ya, kita mah apa? Ini kan ayah, kamu terlangsung. Tiga itu pilih bah. Kasih naka-naka. Gue di kami Israel di dia nih. Ini juga saya Iya, belum sama si Olo jadi. Saya pernah dengar khotbah dari seorang pendeta KBP, namanya pendeta Demas Menjuta. Ilustrasinya sangat bagus sekali. Ya, katanya begini. Ia tiki poso-poso mau merdeka. Ya, dung na poso, saya yang merdeka. Dung berumah tangga mau nak merdeka. Dumma tua mau merdeka. Ujung nak mati kan boleh merdeka. Alai mau fikir rumah mau nak merdeka. Ini memang hukum alam. Maka akan dongaku dengan nami aman. Ya, apalagi silegal. Mana tak sunari kemana-mana ayo deh. Kemana-mana ayo nih. Timur. Ya, sahur dah. Ya, tertutup kan dari matam dulu. Ketika bergaul, aku sayang main dulu. Jahat ni betul. Laro tu kami. Dari kasih pak kau, tak betul. Isi pak betul. Dia sahur masih dari matam dulu. Nah, begitu banyak orang Kristen, laki-laki. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, kalau mau di pengantin, taruh kamu pelajaran. Ya, jalan kepala rumah tangga bukan perempuan, tetapi laki-laki. Seperti Kristus kepala bagi jemaat. Bukan bisa jemaat menjadi kepala terhadap Kristus, tapi Kristus telah menjadi kepala bagi jemaat sesuai firman Tuhan. Karena dengan baik. Ada seorang manusia korsa-korsa, mau uluk dihana rumah jual berdaya. Bingung kan begitu ada dengan ulu lah kan, baru pe dumbar dalam dulu, dalam ado butuh kan, baru bagi rumah ihu kan, berarti ada kepala ada tubuh betul kan? Nah, jadi bisa jadi protes mah ihu tubuh, protes. Asal orang kopar tuh situ, dia juga ulu yang lama-lama. Seperti itu semua isu. Jadi rendah hati waktu kepala memang. Bahasa itu dah hobi itu orang pulang balik kan orang mata ibu. Ya orang mata. Ibu tak tuba. Indah ubah. Ini si pilih ni hobi mereka. Ayam wadah ngadong dan bu ibu berak sedih. Indah ibu tu. Ayam musuh dong bu ibu mana? Indah ibu tu. Alih nampak semua ni. Ala rendah hati lo ulun isuk pun begitu kan. Ati itu lah. Sono tu lah. Hidup ibu. Ni mana dulu. Butuh orang biasa dong. Ya. Mau ulun nak kita rendah hati. Butuh lagi biasa. Jadi orang butuh ada butuh be ulu. Anu peho ulu. Ikon boy lo kita musyawarah. Ina rohat punya. Tapi siap dari mana? Gadi ulu. Artinya mana ulu. Di mana ulu. Jadi separuhani hal ini betul ini kemaju lagi. Gami madalam ulukon ilu padul. Ayah kan kalau sisi ulukon sabulan ilu kan? Bukan kan? Jadi madalam ilu padul. Malak lakam mak sisi ilu. Malak lakam berbutuh kan? Baru malek. Ayah kedua hari halapi madalam ilu padul. Kedua hari itu. Esok boy mana? Seteri hata pembuat aduh sih. Ya kan? Jadi berdalam pada balik-balik ulukon.
ujungnya butuhan lagi masalah dia sana protes gerak tangan sosok berapa jadi kamu sih nang mana asih dah alangnya ada di kita dari video dari kos dia asal dia inna Tuhan apa manusia lagi itu sebenarnya sebetulnya Europe ngamera sama balik ayo sudah aman gue jadi ujungnya tahu diri na ibu saya terima contoh ini dulu salah dah habis hotel dah habis gaji rumah hina hotel dah gaji rumah orang rumah dia jauh dulu dia orang tua itu bapak mau tetap beli mau itu tiba itu rumah mau sekarang itu tiba menghitung jadi bahasa untuk satu sama nido nanti rumah tangga haleluya mau ditentuhan Tuhan tuh suami kepala undang jadi buru-buru sosok kepala lo beli ini gitu enggak lo beli ini iya loh haleluya anak cerdas inang beruntung gue kamu silai bagar malu kamu kata jalan kaki malu katanya ini dohok kaki sering jadi ya ambil lagi malu mengambil hepe ya kan diam berbagi itu sama ini udah ini mau tapi malu mengambil hepe apalagi tadi mau tuh jual robe kan enggak tuh bisa dia robe kan no tidak biar itu ngarang bisa pakai mulut tulungan namun di partai sedang kalau bawa lo sangat tapi kira cis iya cis kepala itu iman haleluya kemarin kita belajar ya jadi kalau ngerti sih kan ya ngerti tadi ulang jalan terbalik ya waktu pranikah kemarin kita sudah belajar tentang Abraham. Jadi istri Abraham adalah istri yang gak mau jadi ulu. Dia itu adalah istri yang tahu kodratnya dia adalah ekor atau tubuh yang ikut terhadap kepala. Itu kamu bilang apa bilang si Sarah itu Abraham? Ini kamu jatuh. Kenapa lu baru? Kenapa sengaja di kalau kau? Ini kamu tuh sunat apa? Hah? Apa ini? Banyak. Kok jadi sudah begitu lagi? Ya, alena kesenari, tapi nah kamu kan bilang menggunakan baju juga mengalah soal media. Nasi foto si Sarah dulu si patok papi. Dan kalau mau istilah papi menjulikan, jadi dua lima. Jadi papi dengan tak. Lagu, unang tiga di panggilan nih, unang not pikir misalnya papi, dong berbelada jadi p gabi. Kamu soalnya itu, amin betul, amin. Una ada doa atau ya pasti orang bergerakkan dari puha ayo orang semua orang laki laki mau karena saking apanya ya saking pandainya seorang perempuan kayak gitu dia ya didik anak lagi kan pokoknya sudah sangat banyak pelajaran kita. Nah sekarang hanya mengingatkan supaya perempuan lebih tahu dengan kodratnya haleluya ya seperti Kristus terhadap jemaat seperti jemaat terhadap Kristus. Gas itu habis. Efesus terhadap anak Kurang Ahom. Ya. Efesus 5 lagi. Efesus 5 ayat yang ke-22. Jangan lagi 22, 23. Ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami yang membawa keluarga itu untuk menjadi baik, suami juga yang mengarahkan keluarga itu menjadi keluarga yang benar. Amin. Semalam hari Minggu kita belajar apa? Tuh. Kita belajar bagaimana mendidik anak. Hai bapak-bapak jangan sakit. Ajari dia bagaimana setiap hari mau tidur dan juga bangun. Iya kan? Ya. Jadi suamilah yang menjadi panutan. Tadi kita baca di Kejadian, Adamlah yang menerima firman. Ada yang semuanya dari beli. Maka memang ibu dari ibu sering. Akhirnya di gereja, Om dan Lu ina daripada ama Om udah melanggar
sudah terima firman Tuhan. Ini salah orang Kristen sekarang. Dari ini itu gereja, ujungnya hukum mak. Ayah anak kijat kita. Ada apa kalau foto ini? Harus siapa yang berpilihan dulu. Iya kan? Maka anak udah berpilihan sahabat itu jauh. Ia pun hakan di mata. Oh, anak bapak ini siapa? Ini nama tuh anak itu punya hal. Jadi mau suami ikut jodoh dulu istri. Ini hakan di mata. Ayo. Apa percaya? Jahil begini. Ibu itu maka ada tahu. Jadi dapat si hama juga. Tak percaya suku pendidik. Mainlah tuh amat teh. Itu asal-asal rumah tangga ke keluarga tak inatan itu Tuhan ikut tujuh hubang apa pak Izana istri yang siapa itu terus patong tuan mana luar kan tujuh ina teh bereng mak nomor mobil yang lagi sekolah itu luar mana teh iya karena melanggar kodrat yang sudah Tuhan tentukan. Jadi suamilah menjadi kepala. Haleluya. Jadi sonari kopoto terus saudi tentang teologi ya. Mau taberin jo di agama sekarang. Mau hari Jumat lagi sembahyang Jumatan lima ada guru-guru di sini. Nah, kan? Jadi halaki itu sebenarnya nak dia. Jadi Kristen bisa betul lah menurut hukum Taurat bolak bawa doju dari alana Islami mencontek doi sian Yahudi. Azan halaki aina azan do Yahudi. Salat halaki 5 waktu na salat do Yahudi 7 waktu. Nah contek biasa nang pasien di balik 5 waktu. Yahudi 7 waktu. Allah hukum Taurat keempat ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ke-7 itu hari salat. Halak Yahudi. Tidak menolong tertulis. Ya. Jadi suami itu yang kebaik Allah. Laki-laki yang kebaik Allah. Ya. Nah, jadi suami dia kata, jangan nanti pilih kau nih, ya. Jangan harus engkau yang mengajak istri. Haleluya. Ya, harus begitu. Teruskan. Ayat yang ke-24. Ya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, tapi di dalam Tuhan. Terus. Hai suami, kasihilah istrimu, ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Haleluya, sampai di situ. Kasihilah. Jadi kasihilah, bukan kasihilah istri tentang, ya kan? Siapa yang kasih? Istrimu, bukan istri si Natijo, ya kan? Ya, istrimu, bukan istri si Natijo, ya kan? Ya, bukan istri si Sinaga, kalau ada Sinaga di sana kan? Bukan istri si Torus atau segala macam marga, ya. Bukan istri si Halawa, marah di Nati. Istri yang kau kasih, oke? Enggak juga dibilang kasihilah mamaku, enggak. Mau lebih rumah tangga hanya istri yang kita kasih. Nanti tentang ke orang tua ada lagi ayat. Ya, sekarang kasih istri di dalam Tuhan, tapi kalau udah istri dipukulnya mama kita pakai sabu itu udah berlebihan itu ya. Ya. Nah, jadi untuk perempuan akan taruhnya. Ketika itu semua juga kami itu ya, lagi semua itu muna. Dah kita semua itu muna, naik semua itu muna. Kami tua kan? Jadi enggak kamu selalulah membahagiakan orang tua. Kalau itu jadi dok, bukan saya lebih mudah. Tapi besar. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus untuk menguduskannya. Langsung lompat ke ayat 28. Ayat yang ke-28. Demikian juga suami. Ya, perhatikan, demikian juga suami seperti Kristus maksudnya. Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Menurut ini. Jadi, sama ini aneh kasih ibu. Tapi sebetulnya kalau kepala yang memimpin semua terlindungi, sisi nape tetap dekat, sisi ular itu akan tetap karena kepala di depan. Ya, pastilah dia kenyang. Pastilah tercukupi. Ya, untuk yang perempuan ingat Amsal 31 ayat 10 dan seterusnya. Tapi habis itu, ya, apalah.
Kasih tahu ya Fraya. Tadi gak parah ini kan, bagus. Ya. Istri yang cakep siapa mendapatkannya? Hati suaminya percaya kepadanya, terus anak-anaknya menyebutnya berbahagia. Kenapa? Istrinya dia sana. Baru dia bangun kapan? Masih gelap, bukan pagi dia bangun. Masih gelap, ya kan? Dia bangun masih gelap dan menyediakan makan untuk seisi rumahnya. Bukan seisi terasnya, bukan seisi rumah sebelah, seisi rumahnya. Jadi menglopet dan nyala dengan kan? Dan mana dulu kampung? Udah langsung ini nah, pilihan kita halal lupa. Perkuri itu biasa teman-teman. Anak semana tuh PHP Indomie itu sudah kehilangan alamannya halal. Halal perkuri mana tuh? Berbeda aku sayang. Ayo apa sih? Jangan. Mana tahu mau pilihan modulan? Ya. Lupa dan semuanya. Ya, teruskan. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri. Haleluya. Oke, langsung kita lagi dulu ke Kejadian 1 biar kita tutup ini terakhir. Ya. Ayat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, ya, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Terus menurut gambar Allah diciptakannya dia. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, kalian diciptakan Allah menurut gambarnya. Diciptakannya dia, dan laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Itu kalian. Kita. Tapi hari ini konteksnya ke kalian. Nah, diciptakan seluruh dengan gambar Allah. Tadi di Kejadian 2 sepadan. Pertama menurut gambar Allah, terus kalian berdua sepadan. Nggak ada perbedaan kasta. Ya, saya orang Batak Tule, kata begitu. Saya orang Batak Cangkok, kata Siregar. Ya kan? Saya Kristen sejati, saya Kristen Cangkok. Bukan begitu di dalam rumah tangga. Ya, sepadan, segambar dengan Allah. Haleluya. Makanya jangan tampar gambar Allah dengar. Amin. Suatu kepala po, muru anak nasa gambarin. Karena muru hukum ini gambar Allah. Berarti Allah sama muru hukum. Ya, begatnya yang lagi aja. Berarti Allah sama cerita. Ya, dan ini firman Tuhan. Tapi kalau kita bilang Allah seperti kita, ya tidak. Kita yang seperti, ya. Nah, jadi laki-laki nggak boleh merusak gambar Allah ini. Haleluya. Perempuan juga nggak boleh merusak gambar Allah yang ini, ya, karena gambar Allah lo, ya, kamu pemulung di segi halak, butuh punya gambar ini, nggak boleh kan, tapi kok, butuh kuli, dibijak-bijak lagi, bah, ya kan Allah kan, karena gambar kita, Allah pun begitu. Di ayat yang lain dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah baik Allah, undang sekali merusak, dan Allah akan mengutuk orang yang merusak baik Allah. Ya, suatu terkutuk. Amin. Baca terus. Ayo, Kejadian 1 tadi bersiap. Satu ayat lagi. Ayat yang ke-28. Ya. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Maka Allah nggak membiarkan manusia itu yang pertama itu Adam dan Hawa nggak dibiarkan kumpul kebo. Nggak dibiarkan bersih. Nah, tapi Allah memberkati mereka di pasu-pasu Mesinya. Makanya kedendaran di sini. Amin. Allah memberkati mereka. Setelah berkati apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka. Perhatikan firman Allah setelah diberkati Allah ini ada tugas.